Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Yuliana Selvilinda Jingkang, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya, saya hanya melihat nilai peserta didik dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Sebelumnya, saya beranggapan jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru dengan menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah peserta didik sudah benar-benar memahami materi yang telah saya ajarkan, karena fokus utama saya lebih kepada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat di setiap semesternya. Saya juga hanya meminta peserta didik menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami oleh peserta didik dengan sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal karena banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah mengikuti asesmen. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 terkait materi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Peserta didik bukan hanya sebagai subjek pembelajaran. Artinya, peserta didik memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru juga harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik peserta didik, karena setiap peserta didik dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai metode student center. Berikutnya, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, pada akhirnya pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada peserta didik, berusaha menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, sebagai guru yang berpihak pada peserta didik,
Saya harus mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian refleksi saya pada modul 1.1. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak.